Saya berpikir menjadi ketua KPU itu adalah amanah ya, dan bukan juga menjadi orang nomor satu juga. Ketua KPU ini juga bukan tugas yang ringan, karena kita pasti akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Kita juga bersentuhan dengan peserta pemilu, dan kita harus bisa memanajemen seluruh kawan-kawan baik yang di KPU, seluruh kawan-kawan baik yang di PPK, di PPS, dan bagaimana memanajemen dan mengelola seluruh sumber daya manusia ini dalam melaksanakan tahapan-tahapan di pemilu tahun 2024. Ya. Sulit ya Bang, jadi ketua KPU sulit ya. Halo Sobat Hukum, kembali lagi nih sama aku Miftahul Husna di channel kesayangan kita, channel Fakultas Hukum Universitas Asahan. Ya, kali ini aku tidak sendiri, aku bersama seorang narasumber yang luar biasa, yang cukup terkenal di Kabupaten Asahan, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Ketua KPU Kabupaten Asahan. Halo Bang, selamat siang. Siang. Oke Bang, podcast kali ini, ya kan? Kita perkenalan dulu nih Bang, kira-kira ada nggak sih yang belum kenal nih sama orang nomor satu di Asahan, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu nih, ya kan? Oke Bang, boleh kenalan dulu dong sama sahabat hukum kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Saya bernama Hidayat. Saat ini diamanahkan sampai dengan tahun 2023, tepatnya bulan Oktober, menjadi Ketua KPU Kabupaten Asahan. Oke, Bang Hidayat adalah Ketua KPU Kabupaten Asahan gitu ya Bang. Ini biar lebih santai, aku tuh boleh nggak manggil Abang? Dari tadi udah manggil Abang duluan, tapi ini baru ini izin gitu ya. Biar lebih santai nih Sobat Hukum, aku manggilnya Abang aja. Mungkin kalau misalnya Sobat Hukum boleh manggilnya Bapak kali ya, kalau ketemu nanti di jalan. Oke Bang, sebenarnya di KPU sendiri itu berapa orang sih sebagai komisioner KPU gitu? Ya, di KPU Kabupaten itu khususnya di Asahan ada 5 komisioner, yang lebih dikenal dengan komisioner ya, atau anggota KPU. Saya sendiri sebagai ketua. Yang kedua itu ada Bu Ramahwani Simangunsong, beliau selaku koordinator divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Ada juga Ali Sopen Hasibuan, beliau koordinator divisi hukum dan pengawasan. Ada juga Pak Pelana Mutakin Simanjunta, beliau koordinator divisi data, perencanaan dan informasi. Dan juga ada Pak Samin Sembara, beliau koordinator divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Oke, KPU itu di mana sih Bang kantornya, supaya nanti masyarakat Asahan kalau misalnya ada pengen tahu gitu kan tentang penyelenggaraan pemilu gitu, khususnya terkait dengan nama-nama mereka, untuk mengetahui juga informasi terkini terkait dengan pemilihan umum itu Bang. Di mana kantor KPU Bang? Kantor KPU hari ini masih di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan Dialer Honda ya. Oh ya, Dialer Honda. Di Kota Kisaran, dan itu mudah dan sering dilalui oleh masyarakat yang akan melewati Jalan Singa ataupun di Jalan Diponegoro ataupun di Jalan Pengabunan. Artinya masyarakat pasti tahulah di mana kantor KPU Asahan. Oke, berarti letak kantor KPU ini cukup strategis nih Sobat Hukum. Apalagi di dekat dengan kantor KPU itu ada rumah sakit, ada juga gereja, ada juga hotel begitu ya Bang. Ada juga dealer sepeda motor begitu ya Bang. Oke, Bang, sebenarnya dalam penyelenggaraan pemilu nih ya kan, apa sih peran KPU itu gitu? Peran KPU dalam penyelenggaraan pemilu cukup luas ya. Artinya semuanya pasti diatur dalam regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang 7 tahun 2017 serta PKPU yang mengaturnya. Kami sebagai KPU Kabupaten merupakan pelaksana regulasi yang dibuat oleh KPU RI. Tentunya ini menjadi tanggung jawab KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pemilu tahun 2024. Seperti memutakhirkan data pemilih, menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, melayani peserta pemilu, pendaftaran bakal calon legislatif, serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tahapan-tahapan, serta menyampaikan dan mempersiapkan hari pemungutan suara nantinya di tanggal 14 Februari 2024. Oke Bang,
selaku penyelenggara pemilu nih pasti punya hambatan dalam menyelenggarakannya begitu. Apalagi tahapan yang tidak mudah begitu ya Bang. Dalam hal menuju hari pemungutan suara aja KPU aja sudah mempersiapkan tuh jauh-jauh hari begitu. Sebenarnya apa sih hambatan yang paling dirasa oleh penyelenggara itu sendiri gitu Bang? Khususnya para komisioner lah tentunya ya kan. Dalam pelaksanaan tahapan tentu kita mengacu pada regulasi. Hambatan-hambatan tentu tidak begitu kelihatan karena memang pelaksanaan pemilu ini semua diatur dalam regulasi. Kita juga punya perangkat badan ad hoc di masing-masing kecamatan, di masing-masing desa kelurahan. Tentunya ini sebagai pelaksana tahapan di tingkat kecamatan dan juga di tingkat ke desa atau kelurahan, ini merupakan badan yang membantu kita melaksanakan seluruh tahapan di level kecamatan ataupun desa. Tentunya dalam pelaksanaan ini kami juga berharap memang bukan hanya penyelenggara pemilu saja yang memiliki tanggung jawab penuh dalam proses pelaksanaan tahapan, tapi memang masyarakat, pemerintah, dan juga partai politik juga punya tanggung jawab. Kalau ini saling berkolaborasi dan saling membahu-membahu dan bekerja sama dalam proses penyusunan pemilu tahun 2024, tentunya hambatan itu hampir tidak ada. Hambatan itu hampir tidak ada karena dibantu oleh seluruh elemen yang ada lah ya kan Bang, khususnya dari pemerintah sendiri dan juga badan ad hoc yang telah direkrut oleh KPU tersendiri. Oke Bang, tadi Abang ada menyebutkan bahwasannya penyelenggaraan pemilu itu tepatnya di tanggal 14 Februari ya Bang, benar ya? Ya benar. 14 Februari. Nah di 14 Februari itu Bang, jenis pemilihan yang dilangsungkan itu apa aja Bang? Ya, di situ ada 5 jenis surat suara yang akan disampaikan oleh pemilih nanti yang hadir ke TPS. Yang pertama adalah jenis surat suara DPR RI, yang kedua adalah jenis surat suara DPD RI, yang ketiga adalah jenis surat suara Presiden dan Wakil Presiden, yang keempat adalah DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten Kota. Oke, berarti pada tahun 2024 kita akan melangsungkan pemilihan pada tanggal 14 Februari. Apa hanya satu pemilihan saja Bang kita laksanakan pada tahun 2024? 2024 nanti ada pemilu dan pemilihan. Untuk pemilu itu kan saya sampaikan tadi bahwa ada 5 jenis surat suara atau pemilihan, dan nanti di bulan November, tepatnya di tanggal 27 November 2024, kita juga akan melaksanakan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Tentunya masyarakat harus bersiap diri menyongsong demokrasi secara nasional dan demokrasi daerah itu sendiri. Karena cukup apa ya Bang, pada tahun 2024 ini cukup spektakuler gitu ya, apalagi ditambah ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Justru Asahan ini semakin giat politiknya dan juga riuh partisipasinya luar biasa pastinya Bang. Oke, nah terkait dengan partisipasi masyarakat nih Bang, sebelumnya aku mau tanya, berapa sih sebenarnya data pemilih di Kabupaten Asahan ini gitu Bang? Ya, data pemilih di Kabupaten Asahan untuk saat ini sesuai dengan hasil pemutahiran data pemilih sementara, itu berjumlah 565.427 pemilih yang tersebar di 2.449 TPS. Dan ini pada saat waktu yang dekat, tepatnya di tanggal 1 sampai tanggal 2, penyelenggara kita di level PPS ini akan melaksanakan rekapitulasi DPS HP Agir, dan juga nanti di tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 akan dilaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan di tanggal 19 sampai tanggal 20 KPU Kabupaten Asahan akan menetapkan daftar pemilih tetap hasil rekapitulasi DPS daftar pemilih sementara hasil perbaikan Agir dari tingkatan kecamatan di Kabupaten Asahan. Oke, berarti luar biasa sekali partisipasi masyarakat yang harus kita Bang, kita bangun juga gitu. Apalagi jumlah peserta pemilih daftar pemilih. Apalagi jumlah daftar pemilih yang cukup banyak di Kabupaten Asahan, ada sekitar 5.000 lebih. Dengan 500.000 lebih dengan 2.000 TPS yang tersebar di Kabupaten Asahan, ya kan Bang? Nah, terkait dengan pemilih di Kabupaten Asahan nih Bang, kalau sampai pada tahap telah diselenggarakannya misalnya yang tadi nih, pemutakhiran data
terus telah menentukan juga daftar pemilih tetap, tetapi juga dia tidak masuk nih sebagai pemilih tetap, tuh bagaimana Bang? Sebagai pemilih lah gitu. Itu bagaimana sih Bang? Ya, regulasi terkait dengan pemutaran data pemilih kan diatur dalam PKPU 7 tahun 2022. Tentunya ini sudah kami sampaikan dan kami sosialisasikan kepada masyarakat. Dan proses pemutaran data pemilih ini juga dilaksanakan dimulai dengan pencocokan dan penelitian data pemilih kepada masyarakat. Artinya masyarakat kami ajak untuk ikut serta dalam proses pencocokan dan penelitian. Sampai dengan penetapan DPT nanti, jika masyarakat ada yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap yang sudah memenuhi syarat, ini tentunya masih bisa diakomodir pada saat hari pemungutan suara nantinya. Tapi begitupun sebelum penetapan DPT, kami berharap kepada seluruh masyarakat yang namanya belum terdaftar di dalam DPS itu bisa menyampaikan atau memberikan tanggapan kepada kami penyelenggara pemilu khususnya di level desa atau kecamatan, sehingga pada saat nanti penetapan DPT seluruh masyarakat namanya bisa masuk ke dalam daftar pemilih tetap, khususnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Oke, untuk masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih nih Bang, ya kan? Nah, kalau mereka ingin cek apakah mereka sebenarnya terdaftar atau tidak sebagai di DPT itu bagaimana cara ngeceknya itu Bang? Iya, kami juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat melalui PPK, PPS, dan kemarin baru ini juga PPK dan PPS sudah menghalu-halukan menghalu-halukan kepada masyarakat bagaimana cara mengecek namanya itu masuk dalam daftar pemilih sementara atau tidak. Itu dengan cara ketik www.dpt online, dan itu nanti masyarakat bisa melihat namanya terdaftar tidak di dalam daftar pemilih sementara tersebut. Berarti KPU juga sudah punya persiapan nih dikala teknologi yang sudah canggih gitu kan. Kalau misalnya masyarakat nih pengen ngecek apakah dia terdaftar atau tidak sebagai pemilih tetap, bisa melalui online atau juga mungkin bisa melalui offline, datang ke kantor lurah ya Bang? Ke kantor PPS atau kantor PPK dan kantor KPU. Oh, kantor PPS, ternyata kantor PPS, kantor PPK dan juga kantor KPU bisa langsung datang untuk mengecek apakah dia terdaftar atau tidak, begitu ya Bang? Kalau misalnya tidak terdaftar, langsung saja mengadukan kepada PPS kita, PPK dan juga KPU, boleh ya Bang? Dengan catatan membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga. Oke, dengan membawa dokumen yang pendukung lah, kalau memang betul dia sebagai warga asahan gitu ya Bang. Oke, nah terkait dengan penyelenggaraan pemilu nih ya kan Bang, tahapan apa sih yang sedang berlangsung pada saat ini gitu? Tahapan yang sedang berlangsung sekarang ini adalah proses pemutaran data pemilih, khususnya dalam penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi kawan-kawan penyelenggara ad hoc sekarang lagi sibuk-sibuknya melakukan pencermatan, memverifikasi data pemilih yang berkategori ganda, berkategori tidak memenuhi syarat dan lainnya, sebelum kawan-kawan PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir. Jadi ini merupakan giat pada tahapan pemutaran data pemilih sebelum nanti ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Asahan. KPU Kabupaten Asahan juga saat ini sedang melaksanakan tahapan pengajuan atau pendaftaran bakal calon legislatif wakil rakyat khususnya di Kabupaten Asahan yang kemarin sudah kita laksanakan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei, dan ada 18 partai yang sudah mengajukan bakal calon legislatifnya di Kabupaten Asahan, dan hari ini masuk dalam tahapan verifikasi administrasi syarat atau dokumen bakal calon legislatif. Mudah-mudahan proses dan tahapan ini bisa kami laksanakan dan berjalan dengan baik. Oke, berarti di Asahan sendiri ada 18 partai politik sebagai peserta pemilu untuk tahun 2024, ya kan Bang? Dan saat ini sedang proses mereka ini sedang pada pencermatan berkas atau verifikasi administrasi berkas 18 peserta pemilu itu. Oke Bang. Nah, terkait dengan partisipasi masyarakat nih Bang, gimana sih partisipasi masyarakat di Asahan ini Bang gitu? Partisipasi masyarakat ini cukup baik ya, karena di Pilkada 2020 dibanding dengan Pilkada 2016 sendiri tingkat partisipasi kita meningkat.
meningkat itu sekitar 60,52%, sedangkan untuk partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 itu hampir mendekati target partisipasi secara nasional. Secara nasional itu 77,5%, sementara partisipasi pemilih di Kabupaten Asahan pada pemilu tahun 2019 kemarin itu mencapai 77,90%. Artinya kita sudah mencapai target secara nasional. Dan untuk pemilu 2024 tentunya ini perlu kerja keras lagi. Iya, betul. Kita sebagai penyelenggara akan menyampaikan terus, mensosialisasikan terus pada masyarakat dan menyampaikan hak masyarakat untuk bisa diberikan nanti pada hari pemungutan suara. Tentunya ini juga harus mendapat dukungan dari partai politik selaku peserta pemilu, sehingga konstituen masyarakat bisa diajak pada hari pemungutan suara nantinya, sehingga dengan begitu tingkat partisipasi kita bisa lebih tinggi. Betul ya Bang. Perlunya kesadaran masyarakat nih tentunya ya kan, apalagi ditambah lagi partai-partai politik nih turut serta membantu partisipasi masyarakat itu sendiri. Terus gimana sih Bang sebenarnya strategi KPU tersendiri nih, ya khususnya KPU Kabupaten Asahan nih dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu Bang? Iya. Tentunya kebijakan KPU kami akan mengikut pada kebijakan dari KPU RI terkait bagaimana peningkatan partisipasi, karena di KPU sendiri kan juga ada koordinator divisi partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih. Beberapa hal yang harus dilakukan ini tentunya harus mendapat dukungan dari masyarakat. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah kami harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal. Itu harus sering kita lakukan sosialisasi dan kita ajak komunikasi sehingga mereka paham betul akan hak-hak mereka nanti pada hari pemungutan suara. Tentunya partai politik juga kami akan terus melakukan himbauan, kami bisa juga melakukan penekanan kepada mereka agar mereka juga ikut berpartisipasi bagaimana peningkatan partisipasi pemilih di tahun 2024. Dan baru-baru ini juga KPU Asahan menerima media sosialisasi yang dilakukan oleh KPU RI, yaitu bernama Kirap Pemilu. Kirap Pemilu ini merupakan media sosialisasi yang cukup efektif. Kita bisa langsung menyampaikan kepada masyarakat dengan tidak menggunakan anggaran yang besar. Kita bisa pawai keliling kecamatan di Kabupaten Asahan dan kita bisa berhubungan langsung dengan masyarakat di tempat pusat perbelanjaan, di pasar ataupun di sekolah. Jadi ini merupakan bentuk nyata dan bentuk konkret dari KPU RI yang disampaikan pada KPU Kota untuk menyampaikan bahwa pemilu ini harus diketahui masyarakat, pemilu ini harus dirasakan masyarakat, dan pemilu ini harus diterima dengan hati riang dan gembira. Sebagai tema pada saat kita pemilu kemarin adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi masyarakat pemilih itu harus tahu bahwa pemilu ini merupakan wadah pemersatu. Pemilu ini jangan sampai terbelah-belah, walaupun berbeda pilihan, tapi tetap nanti kita semua adalah saudara. Gitu. Saya pikir seperti itu strategi yang perlu kami tingkatkan. Memang dalam tahapan ini kita belum begitu maksimal menyampaikan pada siswa, karena kita akan menunggu beberapa tahapan-tahapan selanjutnya. Apalagi ini kan masih bulan Mei ya, artinya kurang lebih sekitar 7 bulan lagi ke depan. Iya betul Bang. Nanti ketika daftar calon tetap sudah ditetapkan, daftar calon presiden sudah ditetapkan oleh KPU RI, maka disitulah akan ngejar-gencarnya kami terus akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oke. Terkait dengan partisipasi masyarakat nih, kita tahu nih ada ada masyarakat milenial. Ya kita tahu lah pemuda-pemuda milenial nih Bang, yang sudah dengan sudah dengan handphonenya, gadgetnya, itu gimana sih strategi KPU itu dalam hal untuk melakukan sosialisasi secara langsung nih kepada pemilih milenial nih Bang, itu gimana? Kita kan juga punya Facebook KPU ya. Oh ada Facebook KPU. KPU atau istilahnya bisa dikenal dengan PPID KPU Asahan. Di situ kita bisa menyampaikan berbagai informasi tentang pemilu, PPID, bagaimana informasi tahapan sudah berjalan, apa yang sudah dilakukan KPU dan kegiatan apa yang sudah dilakukan KPU kami akan sampaikan di media Facebook tersebut, dan kawan-kawan milenial yang
memiliki kebiasaan menggunakan handphone, Iya, itu betul. bisa melihat tahapan apa yang sudah berjalan, kegiatan apa yang sudah dilakukan KPU, dan informasi-informasi penting apa terkait pemilu yang kami sebarkan nanti melalui media Facebook. Oh, berarti KPU Asahan ada Facebooknya yaitu PPID KPU Asahan. KPU Asahan. Nah, sobat hukum di Kabupaten Asahan bisa langsung untuk apa nih? Kalau biasanya di Facebook apa ya? Add kali ya. Add atau itu halaman ya Bang bentuknya? Bisa kayak sukain halaman tersebut ya kan, supaya tahu nih apa aja kegiatan KPU dalam waktu dekat. Lalu kalau misalnya nih Bang, milenial ini nggak hanya pengguna Facebook ya kan Bang, mereka juga ada Instagram. Mungkin kawan-kawan sobat hukum bisa langsung sambangin nih Instagram KPU Asahan ya kan, langsung follow terus ikutin apa aja kegiatannya. Kalau misal pada saat penyelenggaraan atau saat misalnya KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kawan-kawan bisa langsung untuk tag video, nanti tag langsung di Instagramnya KPU, nanti kawan-kawan juga bisa nanti di repost ya Bang, di repost apanya itu postingannya gitu ya kan, bisa di repost langsung. Jadi KPU Asahan juga cukup apa ya Bang, luar biasa nih untuk menerima kebiasaan masyarakat ya kan Bang, yang kayak misalnya sukanya gadget, terus juga bermedia sosial gitu ya kan Bang. Jadi strateginya luar biasa menurut aku nih gitu ya kan, selaku juga sebagai pemilih gitu ya. Oke Bang, nah terkait dengan KPU sendiri gitu ya, dalam hal penyelenggaraan pemilu nih, apa sih sebenarnya dasar hukumnya? Ya, dasar hukum pelaksanaan pemilu ini kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pelaksanaan tahapan dan programnya juga ada PKPU 3 tahun 2022 terkait tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya yang ada dalam PKPU 3, nanti KPU RI akan menerbitkan beberapa PKPU lainnya. Salah satu yang sudah diterbitkan adalah PKPU nomor 10 tentang pendaftaran dan pengajuan bakal calon legislatif, PKPU nomor 7 tahun 2022 terkait pemutaran data pemilih, dan beberapa PKPU lainnya juga sudah diterbitkan, dan itu akan diterbitkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam PKPU 3 tahun 2022. Oke, regulasinya cukup cukup baik gitu ya Bang. Segala sesuatu yang akan dilakukan oleh KPU sudah diatur begitu. Oke Bang, tentang KPU ini udah cukup luar biasa nih. Saya mau tanya nih tentang Abang. Mungkin orang lain nih pengen juga nih jadi ketua KPU. Gimana sih rasanya jadi ketua KPU Bang? Jadi orang nomor 1 di Asahan gitu. Ya, saya berpikir menjadi ketua KPU itu adalah amanah ya, dan bukan juga menjadi orang nomor 1 juga, karena banyak lembaga lain yang ada di Kabupaten Asahan. Ya, amanah ini harus dijaga dan harus diemban betul-betul amanah ini. Saya pikir yang menjadi ketua KPU ini juga bukan tugas yang ringan, karena kita pasti akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Kita juga bersentuhan dengan peserta pemilu, dan kita harus bisa memanajemen seluruh kawan-kawan baik yang di KPU, seluruh kawan-kawan baik yang di PPK, di PPS, dan bagaimana memanajemen dan mengelola seluruh sumber daya manusia ini dalam melaksanakan tahapan-tahapan di pemilu tahun 2024. Sulit ya Bang, jadi ketua KPU sulit ya. Apalagi amanahnya yang luar biasa nih ya kan Bang. Nah, apa sih pesan-pesan yang mau Abang sampaikan nih sama peserta pemilu ataupun kepada pemilih khususnya, supaya partisipasi masyarakat kita terus meningkat nih Bang, ya kan? Apalagi ini sudah kita upayakan bersama dengan melakukan kirap. Kirap kemarin tanggal berapa sih Bang? Tanggal 11. Tanggal 11 Mei. Sudah berlangsung ternyata kirapnya. Berlangsung sampai dengan tanggal 15 Mei. Kira-kira ada tidak kirap series kedua atau lanjutan lagi kira-kira Bang? Kalau supaya itu kita menunggu dari kebijakan KPU RI ya. Iya. Karena kirap ini kan juga perjalanan panjang dari kemarin di bulan Februari kan. Nanti akhirnya kan akan ketemu dan dikumpulkan di KPU RI pada di bulan November nantinya. Jadi kirap ini kan ada 7 titik. Ada di Sumatera Utara, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Papua, dan juga ada di Kepulauan Riau. Jadi nanti ketemu semua pada satu titik, pusatnya di KPU RI. Dan memang kirap ini kan hal yang baru juga bagi KPU.
Iya, betul. Bagaimana menyampaikan informasi-informasi, bagaimana memeriahkan pemilu tahun 2024. Oke, ternyata kirapnya sudah berlangsung nih Sobat Hukum. Kita tunggu saja kebijakan dari KPU RI terkait dengan kirap selanjutnya gitu. Siapa tahu ada kirap selanjutnya supaya kawan-kawan bisa tahu nih gimana sih tentang pemilu, apalagi pemilih pemula gitu ya Bang, yang umurnya baru memasuki 17 tahun di tahun 2024 gitu kan Bang. Nah oke Bang, pesan nih untuk peserta pemilu dan pemilih ya. Iya boleh. Untuk pemilih sendiri tentunya kami berharap peran dan partisipasi aktifnya untuk pemilih khususnya ya agar tidak bosan-bosannya mengecek kembali apakah namanya masuk dalam DPT atau tidak nantinya, ya kan? Karena itu merupakan bentuk partisipasi pertama. Partisipasi kedua bagi pemilih yang sudah terdaftar tentunya harus datang nantinya pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS-TPS yang sudah disiapkan oleh KPU. Kemudian pemilih juga bisa menyampaikan beberapa temuan, pengawasan kepada masyarakat terkait bagaimana pelaksanaan dan tahapan-tahapan ini. Tentunya juga sebagai generasi muda, generasi milenial, informasi yang sudah didapat dari KPU juga harus bisa disampaikan kepada masyarakat yang lain, khususnya masyarakat yang mungkin belum memiliki akses teknologi ataupun handphone ataupun yang lainnya, sehingga masyarakat sama-sama bisa merasakan informasi yang didapat baik dari KPU langsung ataupun dari kalangan-kalangan milenial tadi. Kemudian untuk peserta pemilu kami juga berharap perannya yang sangat penting karena ini adalah pestanya rakyat, juga pestanya partai politik. Tentunya partai politik harus bisa berperan lebih aktif lagi, bisa menyampaikan informasi-informasi penting terkait pemilu, dan kami berharap seluruh peserta pemilu, partai politik sudah di Kabupaten Asahan bisa mematuhi segala regulasi yang ada. Kita harus berpedoman pada regulasi dan jangan sampai lari daripada regulasi. Dengan begitu pelaksanaan pemilu tahun 2024 khususnya di Kabupaten Asahan bisa berjalan aman, damai, jujur dan adil. Terima kasih. Oke, itu adalah pesan untuk peserta pemilih dan juga pemilih langsung dari Ketua KPU Kabupaten Asahan. Nah, kita juga mau informasikan nih kepada Sobat Hukum, jangan lupa untuk datang ke TPS tepat di tanggal 14 Februari 2024. Kalau belum sampai pada tanggal 14 Februari, silakan dulu cek nama Bapak Ibu Saudara sekalian dan Sobat Hukum khususnya, apakah Sobat Hukum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap gitu ya Bang. Oke, nah untuk pemilih milenial silahkan untuk langsung nih follow Instagram KPU Asahan dan juga add Facebooknya di PPID Kabupaten Asahan ya kan, supaya sobat milenial, khususnya sobat hukum yang milenial bisa mengabarkan kepada Bapak Ibu serta tetangganya terkait dengan pesta rakyat yang akan kita gelar khususnya. Oke Bang Hidayat, terima kasih untuk kehadirannya di podcast kami yang kami cintai ini ya kan, di Fakultas Hukum tentunya ya kan. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dengan agenda yang berbeda ya kan. Siapa tahu nanti kami Fakultas Hukum diikut sertakan dalam kirap pemilu ataupun diikut sertakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Asahan. Oke, Sobat Hukum sekalian, saya Miftahul Husna bersama narasumber saya Abang Hidayat, Ketua KPU Kabupaten Asahan, mengucapkan terima kasih ya kan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.